Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan untuk tugas minggu ini. Oke, jadi di sini saya membuat bentar. Oke. Nah, jadi di sini saya membuat satu tabel baru dengan nama penjualan, di mana penjualan itu mempunyai field ID, nomor faktur, kode barang, kode pelanggan, tanggal faktur, total faktur, dan nama kasir. Oke. Dimana nantinya ini akan digunakan untuk menampung data-data yang ada di tabel sesuai dengan nomor faktur yang diinputkan dan kode pelanggan yang diinputkan dan kode barangnya juga seperti itu. Untuk logiknya sendiri adalah jika kita mengklik tombol save ini, maka secara otomatis di sini saya melakukan open connection ke database yang sudah saya buat sebelumnya, dan di sini kita menggunakan query execute query dari statement, dimana di sini kita select terlebih dahulu. Kenapa di sini menggunakan select terlebih dahulu? Karena di sini kita harus mengambil kode barang yang diinputkan dengan cara result get string kode barang, dimana result ini adalah hasil dari query ini dan get string kode barang adalah nama field dari tabel barang itu. Nah, di sini saya menggunakan while true. Kenapa? Karena di sini kita akan melooping semua hasil result dari tabel temporary barang, yang artinya di sini kita harus melooping terus sampai record yang ada di tabel temporary barang itu habis atau sampai tabel record terakhir seperti itu. Dimana di sini jika data di temporary barangnya masih ada, di sini kita harus memasukkan tabel record yang ada di tabel temporary itu ke tabel penjualan, dimana di sini saya menginputkan nomor faktur, kode barang, kode pelanggan, tanggal faktur, dan juga tanggal faktur. Kenapa di sini saya menggunakan tanda tanya-tanya seperti ini, tidak langsung saya hardcode? Karena untuk menghindari yang namanya SQL injection seperti itu, dimana untuk menginputkan value-nya kita perlu membuat suatu variabel dengan tipe prepare statement menggunakan connection prepare statement, dan di sini diisi oleh query yang kita inginkan, yang kita buat tadi, dimana variabel prepare statement ini bisa kita set value-nya dengan menggunakan set string ataupun set integer, apapun itu, dengan tipe data yang match dengan yang ada di tabel database kita dengan value yang kita inputkan di sini. Dimana di sini untuk value pertama adalah untuk ini kita menginputkan nomor faktur, dimana nomor faktur itu diambil dari input nomor faktur get text dari sini. Oke. Dan seterusnya. Dimana untuk mengeksekusi perintah ini untuk memasukkannya ke dalam tabel database, kita perlu menggunakan prepare statement insert cell execute seperti itu. Nah, untuk ini digunakan untuk menginputkan subtotal atau inputan barang terakhir yang kita inputkan. Nah, gimana kita mengambil dari result get string harga barang seperti itu. Nah, jika result nextnya udah nggak ada, di sini kita harus masuk ke blok else dan kita hentikan pertulangan ini. Dan terakhir kita harus meng-close connectionnya. Kenapa? Karena untuk menghindari yang namanya connection leak
dia akan masuk ke dalam sini. Nah, ini seperti yang ada di input line-nya, seperti yang ada di tabel ini, yang ada di tabel yang kita buat tadi. Nah, ada 3. Seperti itu. Iya, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum